Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, Waalaikumsalam. ya, jadi hari ini kita akan bahas materi salah satu sub bidang dari kecerdasan buatan yaitu sistem pakar. Nanti kita akan jabarkan proses dari pemodelan salah satu pemodelan dan nanti kita akan demokan atau melihat alur kerja dari programnya. Selanjutnya adalah di sini kita akan bahas tentang arsitektur sistem pakar ya. Jadi arsitektur itu sebenarnya bisa saja terdiri dari beberapa pengguna yang terlibat. Misalnya pengguna di sini bisa petani, di sini admin biasa, di sini adalah pakar pertanian. Nah, di sini ada tampilan programnya, proses diagnosis, akuisisi pengetahuan, pemeliharaan, inferensi, apakah teridentifikasi atau tidak. Nah, ini akan ada proses bank data untuk pengetahuannya. Nah, seperti yang saya bahasakan sebelumnya bahwa proses knowledge di sini ada berbasis rule, ada yang berbasis probabilistik atau ketidakpastian. Ya, kalau untuk yang probabilistiknya, rule-nya itu gejala ketemu gejala 1, ketemu gejala 2, gejala 3 dan penyakit, berarti itu adalah rule. Tapi kalau untuk dari sisi bobotnya, ya kita harus melakukan proses namanya metode lain, yaitu metode bobot setiap gejalanya atau metode probabilistiknya. Nah, selanjutnya metode rule itu ada yang terkenal sebenarnya ada dua, forward chaining dan backward chaining. Tapi sebenarnya kalau di metode probabilistik sendiri sebenarnya sudah ada metode ya, metode sendirinya yang bisa metode sendiri yang bisa dipakai sebenarnya. Ada metode sendiri yang bisa dipakai. Nah, di sini sebentar ya. Di sini ya ada forward chaining dan ada backward chaining. Forward chaining itu perunutnya dari depan ke belakang, sedangkan backward chaining itu dari belakang ke depan. Artinya bahwa kita merunut dulu gejala-gejala dari depan. Kalau yang di bawah ini lebih ke arah hipotesa dulu. Jadi bahasanya itu adalah kemungkinan penyakitnya adalah penyakit X. Tetapi untuk merunutnya itu kita harus merunut lagi dari sisi kriterianya tadi. Bukan kriteria, ya gejalanya tadi. Nah, ini contohnya ya forward chaining. Secara ilustrasi seperti ini prosesnya. Reasoning dimulai dari data dan terus maju dengan data tersebut, resonan dari fakta ke kesimpulan. Jadi gejala dan penyakit. Ya, intinya seperti itu. Terus hanya aturan yang paling atas dieksekusi, ketika tidak memenuhi maka akan berpindah ke rule atau gejala yang lain. Terus di sini ada lagi, ketika dieksekusi, rule menambah fakta baru dalam database. Setiap rule hanya dapat dieksekusi satu kali, berhenti ketika tidak ada lagi aturan yang dapat dieksekusi. Rule-nya seperti ini sebenarnya. Kalau dari sisi proses metodenya ini agak bingung sebenarnya. Tapi kalau dari sisi codingnya sebenarnya ini lebih mudah sebenarnya dibandingkan backward chaining. Karena forward chaining itu merunut gejala-gejala dan penyakit. Sedangkan kalau misalnya di backward chaining itu lebih ke arah hipotesa. Penyakitnya adalah penyakit 1 misalnya. Untuk membuktikan penyakit 1 itu harus dirunut rule-nya. Ya. Oke, tidak apa-apa temannya ya. Jadi modelnya seperti ini. Ketika memenuhi gejala 1 akan merunut ke iya. Apakah ini kondisi memenuhi? Iya. Apakah memenuhi? Iya. Apakah ini memenuhi? Iya. Kalau memenuhi maka akan mendiagnosis penyakit 1 misalnya. Tapi kalau tidak, dia akan merunut ke proses gejala yang lain. Dia bertanya lagi gejala, misalnya ini gejala memenuhi, ini tidak memenuhi, tapi dia melompat lagi ke gejala keempat misalnya. Baru misalnya ada lagi gejala 12. Maka diagnosis penyakitnya adalah penyakit 6. Ini kodenya saja. Ya. Terus untuk backward juga modelnya seperti ini. Jadi kita menciptakan sebuah hipotesa baru dulu, ya hipotesa baru hipotesanya. Bahasanya begini. Kemungkinan penyakitnya adalah busuk batang. Tapi untuk membuktikan busuk batang ini ya harus dirunut goal dan sub goalnya nanti. Ya modelnya seperti ini. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini. Kalau dari sisi bahasa coding ini sebenarnya lebih susah dibandingkan yang tadi. Ya, forward lebih mudah sebenarnya. Kalau yang di sini agak susah kalau dari sisi bahasa codingnya kalau mau implementasikan. Karena kita harus membangun sebuah hipotesa baru. Penyakitnya ini, tapi untuk membuktikan penyakit ini harus dirunut gejala-gejala yang ada. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya tabel keputusan. Tabel keputusan itu adalah untuk mengintegrasikan antara gejala 1 dengan gejala yang lain. Jadi kalau untuk membuat laporan penelitian harusnya ya tabel keputusan itu nanti dimasukkan.
Kalau yang di atas itu bentuknya grape atau yang bulat-bulat, tetapi untuk tabel keputusan itu semacam centang-centang gejala-gejala penyakit. Jadi misalnya bisa saja gejalanya sama tetapi penyakitnya berbeda. Yang menentukan itulah bobotnya tadi, bobot nilainya. Oke, ini salah satu metode probabilistik ya, saya bahasakan tadi, atau metode ketidakpastian. Untuk mengukur tingkat gejalanya suatu penyakit ya tentunya dibutuhkan metode probabilistik. Ini metodenya yang lain juga banyak. Kalau kalian bisa mengangkat tema skripsi atau topik penelitian, bisa saja menggabungkan metode rule dan metode probabilistik atau metode ketidakpastian. Ya, ini contoh 3 nih yang saya kasihkan contohnya. Nah, metode certain faktor, teorema Bayes, dan Shepard. Ya. Terus apa sih fungsinya? Ya berarti adalah ketidakpastian itulah mengukur yakin atau tidak yakinnya suatu gejala. Ya, jadi apakah rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ini prosesnya sebenarnya gini. Metode probabilistik secara umum seperti ini sebenarnya. Tetapi kalau misalnya mau menggabungkan metode rule, jadi di sini sebenarnya ada gejala-gejala. Metode probabilistik sendiri sebenarnya sudah ada metode rule-nya. Tetapi kalau mau mengkombinasikan dengan metode tadi forward atau backward, jadi forward, jadi kalau misalnya identifikasi penyakit buah naga menggunakan forward chaining sebagai rule, kalau judulnya forward chaining dan certainty factor. Jadi 2 proses dilakukan. Jadi proses rule dan proses nilai probabilistiknya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini proses ilustrasinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu metode ketidakpastian, yaitu metode certainty factor. Kalau di sini sebenarnya apa sih pembedanya? Jadi salah satu acuan kita dalam membangun mengangkat sebuah skripsi itu ya kita harus melihat kelebihan dari metodenya. Kebetulan metode yang diangkat yang dibahas pada pertemuan ini adalah metode CF misalnya. Nah, ini secara definisi pendekatan berbasis aturan dengan persyaratan untuk mengukur ketidakpastian dan nilai ketidakpastian dengan menggunakan sampling dataset. Nah, ini secara definisi. Kalau secara rumus, secara umum modelnya seperti ini. Ada CF, ya, di mana CF itu adalah faktor kepastian, MB ini adalah tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan, disbelief ini lebih ke arah tidak keyakinan atau tidak kepercayaan. Nah, ini rumusnya. Dan ini huruf kombinasi. Huruf kombinasi ini adalah mengintegrasikan antara pak dengan user atau pengguna. Kalau dalam hal ini kalau kita ngambil misalnya bidang pertanian, jadi ada pakar pertanian dan ada petani. Jadi ada pengguna ya ahli sih sebenarnya, masuk kategori ahli. Jadi menggabungkan, ini rumusnya secara default. Ya, rumusnya seperti ini. Nah selanjutnya nanti kita ada skala nilainya seperti ini. Jadi kalau misalnya yakin nilainya adalah 1. Kalau agak kurang yakin hampir pasti ya nilainya misalnya 0,4, 0,8. Kalau misalnya yang kurang ya tinggal pasti tidak, pasti aja yang bobotnya ini yang rendah. Ya, ini akan menjadi inputan angka bagi petani ataupun misalnya pakar nanti. Nah, seperti ini. Jadi kita ngambil sebuah studi kasus misalnya. Studi kasusnya misalnya identifikasi penyakit tanaman kopi misalnya. Di sini ada satu rule. Jadi ini semua satu rule. Tapi di dalamnya rule itu ada 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Dan penyakitnya ini. Nah, ketika gejala ini dipenuhi, apakah bernilai benar? Ya. Apakah ini bernilai benar? Ya. Apakah ini bernilai benar? Ya. Dan penyakitnya adalah yang ini. Namun, ini baru rule. If gejala, dan penyakit. Ini rule. Nah, harus dipahami dulu rule. Terus yang selanjutnya yang dibawa, nah ini hasil analisa dari petani. Jadi ada 2 data di sini, ada 2 user yang terkait. Makanya metode ini adalah metode yang agak lumayan bagus, sebenarnya sederhana tapi bagus karena dia melibatkan 2 pakar pertanian. Kalau umumnya di metode lain biasanya langsung pakarnya aja langsung menilai. Nah kalau di sini dia mengintegrasikan antara hasil analisa pakar dan hasil analisa dari petani. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Misalnya nilai CF, jadi ini nilai CF-nya adalah 0,8 terhadap gejala. Kalau yang ini 1 nilainya adalah 1 untuk terhadap gejala 2, ya. Terus yang ini untuk gejala 3 nilai CF-nya adalah 0,6. Ini inputan oleh petaninya. Nah, bagaimana untuk pakarnya juga sama. Jadi di sini ada belief dan disbelief. Ya, ini gejalanya dulu. Ya. Nah, ini inputan angkanya terhadap suatu tanaman. Jadi ini ada satu tanaman dinilai oleh pakar. Oh ternyata tanaman ini nilai keyakinannya 0,8 terhadap gejala 1. Oh tanaman 1 dengan nilai inputan 1 terhadap gejala 2.
oh ini inputan 0,6 terhadap gejala 3. Itu inputan petani. Nah, bagaimana dengan inputan pakar? Juga sama. Jadi inputannya adalah 1. Ini secara otomatis dari rumusnya 1 dikurang 0 jadinya 1. 0,8 dikurang 6 jadi inputannya adalah yang ini. Ya, ini. Sorry. Ini yang inputannya ada ini, yang ini. Ini hanya ikut rumus. Jadi yang diambil adalah ini dikurang ini 1, ini dikurang ini 0,6, 0,8 dikurang 2 jadinya adalah 0,6 juga. Nah, selanjutnya masuk di proses metode. Ya, seperti saya bahasakan tadi bahwa ada rumus di atas yang dikonversi dalam angka. Jadi ini pendapat petani, ini pendapat pakar. Ya, seperti dibahasakan tadi, inputan petani adalah 0,8. Sedangkan ya kita naik ke atas. Ini petani tadi 8 ya. Petani untuk gejala 1 8, gejala 2 1, gejala 6. Jadi inputannya nanti di sini dia. Jadi inputannya yang di sini 0,8, 0,1 dan 0,6. Nah, untuk yang pakar di sini adalah 1. Meskipun yang diisi adalah yang ini oleh pakarnya, tetapi ada proses tadi belief dikurang disbelief. Nah, ini 1, 6, 0,6. Ya. Jadi modelnya adalah hasilnya adalah yang ini. Nah, ini. Jadi 0,8 ini dari petani untuk gejala 1, ini 1 untuk pakar gejala 1. Hasilnya seperti ini, 0,8. Untuk rule yang kedua, gejala petani ini pakar isinya adalah yang ini, terus yang akumulasinya yang ini. Terus untuk CF gejala 3 terhadap satu penyakit tanaman, misalnya gejala 3, petani inputan yang ini, pakar pertanian inputan yang ini, akumulasinya adalah 0,36. Oke, proses seperti ini. Selanjutnya ada proses kombinasi. Kombinasinya berarti perhatikan gejala 1, gejala 2. Karena kita punya 3 gejala, berarti prosesnya seperti ini. Gejala 1, gejala 2. Tadi nilai gejala 1 isinya berapa? Isinya adalah di atasnya ini yang diambil, berarti 0,8 ya. 0,8 yang ini CF1, 0,6 ini diambil dari mana? 0,2. Berarti yang di atasnya di bawahnya ini. Nah, kita lihat aja rumusnya. Nah, ini tadi 0,6. Ini 1 secara dapur rumus, yang ini 0,6 tadi isinya tadi nilai CF gejala 1. Jadi ini kalkulasinya. 0,8 ditambah 0,6. Jadi caranya itu dikali dulu dalam kurung, dikurang dulu ini 1 dikurang 0,8 dikali 6, hasilnya 0,2 baru ditambah. Hasilnya adalah CF barunya adalah 9,2. Nah, karena kita menggunakan ini menjadi CF baru di sini. Ada CF baru di sini. Nah, kalau misalnya sudah ada CF barunya di sini, terus di sini ada lagi kombinasi, berarti CF baru. CF barunya tadi adalah 0,92. Nah, ini berarti CF baru dengan CF 3. Karena sudah dikerjakan CF 1 dan 2, berarti di sini munculkan adalah CF 3-nya lagi. CF barunya tadi adalah 92, berarti di sini juga 92. Ini kan CF baru. Ini CF 3-nya tadi berapa? Kita naik ke atas, CF 3-nya berarti adalah 0,36. Nah, berarti di sini 92 diambil dari sini, ini juga 92, ada rumusnya 1, 36 ini diambil dari CF gejala 3. 1 dikurang 0,92 dikali 36, hasilnya adalah 0,02. Akumulasinya adalah 0,98. Jadi nilai akurasi dari penilaian penyakit yang tadi dilakukan, penggabungan antara pakar dengan petani menghasilkan sebuah nilai kepercayaan 0,94 atau 94%. Jadi akurasinya sangat tinggi. Ya. Ini daftar pustakanya. Selanjutnya ini ada tugas, nanti bisa dikumpul di LMS daringnya. Ini ada proyeknya juga, bisa dikerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh programnya. Saya share screen dulu. Nah, untuk mengimplementasinya saya kasihkan contoh di sini. Sudah tampil tampilan programnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Baik. Ya, Pak. Jadi saya bahasakan tadi ini contoh saja, ya mungkin masih sederhana, nanti ini menggunakan metode CF. Jadi di sini aksesnya akses petani dengan akses akses petani dengan akses pakar ya. Jadi kalau modelnya misalnya kita ambil
user interface yang pakar misalnya, ada proses diagnosis. Jadi kalau petani mau misalnya melakukan proses diagnosis ya tinggal kita klik diagnosis ya. Ini sebenarnya di sini aja yang paling utama. Nah, di sini kalau misalnya kita ngambil pilih aja gejala ya, misalnya Pastia ini bebas aja sih. Ini kan ada tadi. Ini konversi angka-angkanya kan ada. Ini kita pilih beberapa. Oke, langsung diagnosis aja. Ini berarti hasil analisa misalnya petani misalnya atau misalnya masyarakat. Ini kebetulan studi kasusnya adalah penyakit ayam misalnya. Nah, ini gejala, if gejala ini ketemu gejala ini, if gejala ini, maka penyakitnya adalah ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi beberapa 4 gejala ini kemungkinan penyakitnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma yang membedakan itu adalah akurasinya. Jadi hasil diagnosisnya adalah berapa persen. Karena ini tergantung dari inputannya. Jadi kalau inputnya sudah pasti ya otomatis akan tinggi nilai akurasinya di sini. Jadi didiagnosis adalah penyakitnya yang ini. Tapi penyakit yang lain juga bisa, tetapi yang membedakanlah unsur gejalanya tadi. Bobot akurasinya. Bobotnya. Jadi ternyata yang paling tertinggi adalah penyakit tetelo misalnya. Jenis penyakitnya adalah yang ini, terus sarannya adalah ada. Jadi seperti yang saya bahasakan bahwa sistem itu mendiagnosis penyakitnya sekaligus memberikan solusi penyelesaiannya. Jadi sarannya adalah nah, jadi ini berarti akses petani. Kalau ini kan hanya riwayat, keterangan, info harga tentang, berarti ini umum saja. Langsung kita ke core metode proses metodenya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk pakar? Ya, pakar ini bisa saja admin atau misalnya pakarnya sendiri dimasukkan, atau misalnya nilai pakar hasil analisa pakar dimasukkan oleh admin di dalam sistem ini. Ya, contohnya seperti ini. Berarti ada admin, ini levelnya aja sih, level usernya. Level usernya ada beberapa, ini contoh saja. Terus misalnya yang paling utama itu ini 3 sini, penyakit, gejala, dan pengetahuan. Ya, penyakit ini ya makanya saya sampaikan kemarin bahwa ketika kalian ingin mengangkat sebuah penelitian yang arahnya ke sistem pakar ataupun yang lain, ini harus manajemen datanya harus bisa ditambah, diedit ya, bisa ditambahkan yang baru. Jadi kalau ketika ada proses pengetahuan yang baru, misalnya menghubungkan gejala satu dengan gejala yang lain, ya itu harus bisa dinamis. Jadi jangan sampai kalian memasukkan dalam coding programnya saja, tetapi di dalam di dalam programnya itu ya kurang maksimal karena ya coding programnya itu atau source code programnya itu langsung di listing, harusnya sih dinamis, bisa bertambah-tambah penyakitnya, bisa diedit, bisa dihapus. Nah, gejalanya juga sama, harusnya bisa ditambah-tambahkan gejalanya. Oke, bisa ditambah-tambahkan gejalanya. Nah, terus untuk yang pengetahuannya juga sama, ini ada yang seperti yang dibiasakan tadi, ada hasil analisa dari pakar. Jadi kalau mau menambahkan basis pengetahuannya ya tinggal dipilih saja, tambahkan, terus pilih gejalanya apa saja, terus penyakitnya apa, nilai binditnya berapa, simpan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sudah keterangannya. Ya. Nah, terus nilai beliefnya ini sudah ada otomatis dievaluasi oleh rumus. Jadi pada saat dinilai oleh petani atau misalnya masyarakat itu langsung dilakukan proses diagnosis. Tetapi proses datanya itu dari sini. Ya, tapi jadi harus yang saya bahasakan tadi di teorinya bahwa harus ada interaksi antara petani dengan pakar. Jadi ini menjadi kelebihan dari metode ini, meskipun kelihatannya sederhana, tetapi sangat menarik ya. Jadi sederhana, tetapi prosesnya cukup bagus ya.